masih menjadi perdebatan di publik, Pak Banjaran. Sebenarnya seperti apa sih kondisi perekonomian kelas menengah saat ini? Apakah memang daya beli masyarakat ini sudah perlahan pulih atau justru semakin terpuruk kalau menurut pantauan Anda? Iya, terkait dengan daya beli, saya rasa sekarang ini kan sebenarnya momentumnya tuh setelahnya pandemi, setelahnya new normal, kita dihadapkan dengan ekspektasi bahwa ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah everything goes back to pre-pandemi. Yang kedua adalah akan ada adjustment efek dari pandemi yang terbawa sampai dengan masa-masa setelah new normal itu sendiri. Nah, dalam konteks ini saya lebih cenderung yang kedua. Jadi memang kita dihadapkan dengan situasi di mana ada perubahan perilaku, ada perubahan pola di perekonomian yang mau tidak mau akan take effect kepada daya beli. Dan itu tidak hanya karena COVID-nya dan berhentinya mobilitas dari perekonomian, tapi jangan lupa selama periode COVID antara 2020 sampai dengan 2022 banyak insentif atau stimulus yang diberikan untuk memastikan bahwa perekonomian itu masih tetap berjalan. Ingat kontribusi sektor konsumsi kita di GDP itu lebih dari 50% dan itu adalah driver dari perekonomian. Nah, dalam konteks ini kami melihat memang pelemahan daya beli ini cyclically kita melihat memang lebih, ada yang bilang lebih defensif, meaning kalau sebelumnya setelah dibukanya PPKM, PSBB, itu ada euforia untuk bisa menikmati kebebasan, orang traveling dengan lebih agresif. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan pola di mana, ya euforia itu sudah lewat, goes back to basic, di tengah tadi banyak hal yang harus dihadapi. Di tahun ini yang paling fenomenal sebetulnya tadi tekanan di biaya kebutuhan dasar terutama untuk makanan ya. Sempat beras itu naik 20%, walaupun sempat berhasil dikendalikan oleh tim pengendali inflasi, tapi itu sempat take effect. Dimana kalau dalam satu basket pengeluaran, berarti proporsi yang dikeluarkan untuk kebutuhan dasar makanan itu misalnya, itu akan menjadi lebih besar. Kalau kita melihat tanpa tahu konteks, kita membaca, defensif. Kenapa? Begitu belanja ke supermarket lebih besar dan proporsi yang lebih kecil itu berarti ada pelemahan daya beli. Tapi kita juga harus pahami, kita ada punya sided bahwa dalam konteks mobility less than before. Nah, konteksnya itu apakah itu ada penurunan di disposable income? Bisa jadi karena tadi dari basket tadi proporsi untuk kebutuhan dasarnya sempat meningkat sehingga proporsi untuk dinikmati, untuk leisure, untuk travel itu berkurang. Kami melihat memang kalau dari data internal BSI dibandingkan kita melihat momentum ya, momentum perekonomian Indonesia kan sebetulnya ada 3 event. Yang pertama itu berkaitan dengan Lebaran, Ramadan Lebaran, terus libur tengah tahun, nanti mungkin ada lagi efek berikutnya adalah di akhir tahun. Efek dari Lebaran tahun ini lebih terbatas dibandingkan Lebaran tahun lalu. Di mana dari segi misalnya mobility sudah kelihatan dari Januari relatif tidak seaktif misalnya dibandingkan tahun lalu. Dari sisi misalnya sekunder, papan misalnya, papan ataupun pakaian sandang, kita juga melihat efeknya tuh terbatas. Kalau sebelumnya bisa 2 kali lipat misalnya penjualan di era-era 2-3 kali lipat di era-era Lebaran, kemarin hanya 30%. Jadi kalau dibilang apakah ada pelemahan daya beli, yang jelas di sini ada penurunan konsumsi untuk beberapa elemen. Dan ini yang membuat kalau sebelumnya kan mau tidak mau kan konsumsi itu akan menjadi pemanis ataupun nilai tambah yang didapatkan oleh industri yang memprovide. Makanya kalau kita disambungkan kepada kondisi pre-pandemi, ada beberapa industri yang belum recover dan sulit untuk recover. Dan ini yang mau tidak mau lebih take effect
dibandingkan dengan tadi kita hanya melihat dari spending side. Karena mau tidak mau spending itu kan pasti dari income. Industri yang masih terdampak dan belum tercover, textile, TPT masih. Pariwisata secara terbatas, walaupun memang untuk konteks Bali mungkin sekarang sudah lebih baik. Tapi kalau dari sisi non-performing kita harus lihat lebih lanjut. Dan mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tadi, mungkin yang sempat sebulan 2 bulan terakhir adalah industri olahan. Bagaimana perubahan atau pergeseran pabrik-pabrik misalnya dari satu tempat di satu wilayah Jawa, misalnya let's say dulu ada di sekitar Jawa bagian barat ada proyek-proyek baru kawasan industri, kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah, ya, mau tidak mau itu akan will take effect. Nah pertanyaannya adalah apakah di semua industri? Belum tentu, tetapi di industri di mana yang menyerap banyak tenaga kerja, saya rasa perlindungan lebih harus diberikan. Kita sangat sebetulnya tertolong di dua industri sebetulnya, industri yang berkaitan dengan konstruksi dan industri yang berkaitan dengan auto parts dan vehicle, karena hulu dan hilirnya itu lengkap di Indonesia dan penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Nah, memang yang diharapkan adalah dikala di mana scaring effect dari pandemi itu masih hitting several industries, harus ada opsi untuk penyerapan tenaga kerja. Yang paling efektif memang konstruksi, mau tidak mau. Karena government spending di fasilitas umum, fasilitas dasar, itu akan membantu, spendingnya adalah membantu memberikan pekerjaan pada, tergantung jumlah proyeknya berapa. Tapi kembali lagi, ini sifatnya harus sustain. Karena kita tahu bahwa project basis 2-3 tahun setelah itu ya berarti harus cari project baru. Kalau tidak ada project baru ya berarti relatively kita bisa expect bahwa transisi antara satu pekerjaan ke pekerjaan lain mungkin akan terbatas. Nah dalam hal ini saya rasa kita paham bahwa sekarang pemerintah kita dengan project hilirisasi fokusnya itu kan memperkuat industri dalam negeri dengan industri-industri yang memberikan nilai tambah. Kalau saya lihat di datanya, sekarang itu kita tuh light manufacturing sebetulnya. In the borderline antara light manufacturing dan commodity based economy. Kita mau loncat jadi high advance economy dengan producing misalnya EVs dan lain-lain. Ada gap di situ. Gapnya apa? Yang pertama tenaga kerja, kesiapan tenaga kerja kita untuk bisa mengerjakan atau menjadi salah satu kontributor di wilayah ini. Ataupun yang berikutnya berkaitan dengan isu-isu dasar sebenarnya. Isu dasar yang ternyata saya cukup kaget. Saya pikir dulu isu kita cuma energi, transisi energi. Di beberapa wilayah kita punya masalah dengan ketersediaan air untuk industrial basis. Project-project spam, penyediaan air minum. Baik di Jawa bagian barat sampai di Kalimantan itu masih menjadi isu. Jadi memang masih banyak PR di sini, tapi again dengan challenge itu pasti ada opportunity. Opportunity ini kalau kita lihat memang adalah peluang di mana kita bisa mendorong investasi. Tapi pertanyaannya adalah investasi itu butuh satu ruang seperti apa, support seperti apa, yang kedua, yang ketiga mau tidak mau in any kind of business pakai bertanya yieldnya berapa. Investment grade di Indonesia yieldnya itu antara 11 sampai 13. Kalau industri di bawah itu berarti dia masuk ke kategori industri yang price taker ya. Price taker meaning ya pasti akan tergerus apabila tadi ada serbuan barang dari luar karena secara competitiveness terbatas. Secara margin juga terbatas, jadi inovasi juga tidak bisa dilakukan lebih lanjut. Nah dalam konteks ini memang penataan terkait dengan tadi orkestrasi peningkatan produktivitas harus dilakukan. Saya melihat memang ada usaha tadi pemerintah untuk bagaimana bisa memeratakan produktivitas antara satu region dengan region, karena Jawa ini sangat luar biasa. IKN itu dalam semangatnya luar biasa karena mau tidak mau menggeser tadi sekitar 4 juta orang pindah ke Kalimantan. Kalimantan kan 19 jutaan, hampir mendekati 20 juta. 24 juta mau tidak mau pasti daya belinya akan lebih meningkat, ekonomi lebih menggeliat. Tapi pertanyaannya
how to make it happen. Sekarang pemerintah dihadapkan dengan kondisi di mana tadi sekarang kita secara garis besar dibandingkan negara kita menjadi selalu lebih baik. Yang pertama, beban utang kita tidak membuat budget kita tertekan sangat dalam seperti di Bangladesh, Sri Lanka. Tapi ini kita tidak bisa menutup mata bahwa tantangannya masih ada. Tantangan yang paling krusial dan paling mendekati adalah tadi kita ada penurunan jumlah middle class. Banyak yang turun ke aspiring middle class, dan itu yang membuat kita harus mencari cara, karena mau tidak mau dengan kontribusi consumption lebih dari 50%, ada yang bilang bahwa ekonomi Indonesia 5% tumbuh, 4%-nya dari consumption. Kalau itu terus menurun, ya mau tidak mau kita akan dihadapkan dengan, well, you want to grow more than 5%, tapi engine utamanya terbatas. Nah, ini ada beberapa isu terkait dengan insentif fiskal yang mau diberikan, yang akan dilanjutkan kan sebetulnya insentif fiskal berkaitan dengan pajak kepemilikan untuk KPR. Ini sebetulnya yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan tadi sebelum kita mulai ini, Mbak Andeka sempat bertanya, apakah demand terkait kepemilikan rumah itu masih ada? Kalau saya jawab masih. Di kelas apa? Kalau dalam konteks first home buyer, sebetulnya in any class itu pasti ada demand. Tapi PR-nya adalah ya tadi, apabila konteksnya itu bukan first home buyer. Karena dia pasti akan melihat market price dari properti yang mau diambil. Baik. Gitu. Jadi itu yang saya rasa pertanyaan terbesarnya adalah apalagi gitu. Karena tadi komitmen terkait dengan kepemilikan rumah misalnya itu kan lebih dari 10 tahun. Tapi kita juga harus memahami bahwa kita juga harus punya measure-measure untuk mendukung tadi spending. Baik. Setahun, 3 tahun, 5 tahun. Lalu